السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkahnya menuju kepada surga. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan-golongan yang disertakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah masih diberikan kepada kita kesehatan zahir dan batin kita dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa kita. Kemudian kita menjalankan kewajiban kita untuk menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita mengerjakan amalan-amalan berikutnya, yaitu berthalabul ilmi, ta'allum dan ta'lim, muta'allim dan mu'allim, dan kemudian kita mengambil ilmu-ilmu serta hikmah-hikmah dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu ini bermanfaat bagi dunia dan bagi akhirat. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kita kali ini adalah di dalam bulan Ramadan. Pengajian kita ini adalah pengajian yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Untuk memuliakan bulan Ramadan adalah kita menghadirkan daripada majelis-majelis ilmu ini. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah di dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita bertambah, yaitu ilmu kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini, subuh ini, kita di penghujung Ramadan kita yang seharusnya hari Kamis, tapi saya kurang fit badan, jadi kita gantikan yaitu di hari Jumat ini. Maka kita yaitu mengambil daripada tema yang akan kita bicarakan ini adalah hakikat Idul Fitri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan apa yang kita kajikan pada hari ini, yaitu kita akan mengambil judulnya hakikat
Aidul Fitr. Kita coba untuk mendalami, membahas sedikit demi sedikit daripada pembahasan kita tentang masalah daripada hakikat Aidul Fitr ini. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama yaitu ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan kita melaksanakan daripada puasa, kita masuk dalam bulan Ramadan kita. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk beramal, melakukan amalan-amalan seperti yaitu puasa pada siang hari, kemudian kita melakukan qiyamul lail, melakukan daripada qiyamul lail yaitu salat malam, seperti daripada salat tarawih, salat tahajud, dan lain sebagainya. Maka amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, dalam Islam melakukan amalan itu dalam bulan Ramadan. Tujuan daripada kita ini adalah untuk daripada amalan yang kita lakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah dan kemenangan. Bagaimana kemenangan yang dimaksud itu adalah melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Maka di dalam kita, orang yang melakukan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 di ujung ayat yang terakhir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ala ma hadakum, ala ma hadakum la'allakum tashkurun. hadakum la'allakum tashkurun.
di ayat 185 yang di penghujungnya. Walitukmilul iddatah, dan hendaklah kamu sekalian, jamak ini ada waw di sini, walitukmilul iddatah, dan hendaklah kamu sekalian menyempurnakan kamala sempurna, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan maksudnya bilangan puasa. Kadang ada puasa kita 29, kadang ada puasa kita 30. Nah, itu ayat menyebutkan kepada kita walitukmilul iddatah, sempurnakan olehmu akan bilangan, sempurnakan olehmu akan bilangan puasa kita. Terkadang ada yang 29, terkadang ada yang 30. Maka bila engkau puasa dan engkau hendak berhari raya, maka yaitu sempurnakan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi, li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Fa in ghumma, maka jikalau tertutup awan itu, fa akmilul iddata 30 yauman. Fa in ghumma, tertutup awan, lengkapkan olehmu, kamilu 30 yauman. Bila kamu belum melihat daripada anak bulan atau ru'yah hilal itu, maka sempurnakan olehmu daripada 30 hari. Dan di sini Allah perintahkan walitukmilul iddatah, dan hendaklah kamu sempurnakan daripada bilangan-bilangan. Kemudian perintah Allah di sini apa lagi? Walitukabbirallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Walitukabbirullah. Walitukabbirullah. Ada waw di sini. Ini waw. Dan hendaklah kamu sekalian, karena di sini jamak ada waw, maka di sini ada waw juga. Dan juga hendaklah kamu sekalian bertakbir akan Allah Ta'ala. Engkau hendak bertakbir, dan hendaklah kamu sekalian yaitu bertakbir menyebut nama Allah, dan hendaklah kamu sekalian bertakbir, bertasbih, bertahmid yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika terbenam daripada matahari di penghujung daripada yaitu Ramadan. Nah, di penghujung Ramadan, di penghujung Ramadan dia bertakbir, bertahmid, berzikir, ya, pada malam, yaitu setelah terbenam matahari di penghujungnya masuk daripada 1 Syawal. Ini perintah. Ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Atas apa yang aku berikan petunjuk kepada kamu supaya kamu bersyukur. Jadi poinnya Pak, kalau orang yang puasa itu pada bulan Ramadan, nih, sebenarnya bukan la'allakum tattaqun.
Orang yang berpuasa itu dari ayat 183 sampai 185 ini, itu inti daripada puasa kita, bersyukur kepada Allah, bisa menjalankan daripada ibadah puasa, bisa melaksanakan solat tarawih. Itu kita harus syukurkan. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Tuh, dengan bertakbir, bertahmid, menunjukkan seorang itu bahwasannya dia mengingat kepada Allah. Maka dengan dari penghujung Ramadan itu adalah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertaubat kepada Allah. Dan inilah hakikat daripada Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri. Ketika masuk di bulan Syawal, bukan malah dia itu berkurang amalannya. Bukan dia itu setelah habis daripada bulan puasa, Ramadan puasa, bebas. Maka kembali dia lagi, yaitu amalan-amalan sebelumnya. Berbuat maksiat, jauh daripada ibadah, jauh daripada masjid, jauh daripada yaitu ta'limnya. Maka itu menunjukkan bahwasannya ibadah puasa yang dia lakukan belum sampai kepada tingkat la'allakum tashkurun. Kalau orang yang sudah ditempa dia di dalam bulan Ramadan, maka di luar Ramadan itu semakin lagi meningkat. Ibaratkan saja ke seseorang itu dia di dalam olahraganya latihan, maka setelah di luar latihan naik dia ke tempat perlombaannya, naik dia di ringnya seorang petinju, naik dia di lapangan tempat main bolanya, maka dia di dalam 1 bulan itu latihan, maka dia akan menunjukkan daripada latihan semakin meningkat lagi. Demikian juga dengan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, dia yaitu latihannya melawan hawa nafsu, latihannya bersolat berjamaah, latihannya yaitu menuntut ilmu, bertalabul ilmu, hadir di dalam majelis ilmu. Ketika daripada di luar Ramadan semakin meningkat dia. Dan ini menunjukkan bahwa seorang yang sudah dia bersyukur dengan cara bertakbir, mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan tahmidnya dan berzikirnya, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ini dia bertobat, ini tanda orang yang syukur. Ini intinya sebenarnya. Bukan la'allakum tattaqun. Sebagian ulama tafsir mengatakan memang la'allakum tattaqun. Ayatnya ini melanjutkan lagi. Kalau sudah di dalam bulan Ramadan, itu la'allakum tattaqun. Kalau sudah luar Ramadan, di akhirnya berapa banyak ada orang yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, maka amalannya bisa habis pada ketika malam takbir. Gara-gara kenapa? Yang biasanya sholat maghribnya itu berjamaah, yang biasanya itu sholat isyanya berjamaah, karena dia keliling untuk berjalan-jalan, maka yaitu hilanglah amalan yang seperti di bulan Ramadan. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Man ahya Lailatul Idul Fitr." Barang siapa yang menghidupkan Man ahya Lailatul Idul Fitr, barang siapa yang menghidupkan daripada malam Idul Fitri. Itu malam Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. Dia hidupkan dengan cara apa dia hidupkan? Dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia hidupkan dengan amalan-amalan berikutnya, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
lam yamut qalbuhu. Lam yamut, niscaya tidak matilah qalbuhu, hatinya. Hatinya itu tak mati. Di mana orang pada saat itu hatinya pada mati semua. Artinya orang-orang yang menghidupkan dia dengan malam-malam Idul Fitri itu hatinya hidup. Hatinya hidup. Maka oleh karena itulah Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hakikat yaitu kita Idul Fitri ini adalah bukan dengan pakaian baru, bukan dengan tampilan-tampilan rumah baru, bukan dengan rumah yang dicat. Terkadang-kadang ada orang yang bagaimana itu? Orang yang berpuasa yang sebenarnya dia itu meningkatkan taubatnya, syukurnya kepada Allah, ini malah orang yang tidak puasa, dia yang berhari raya Idul Fitri. Kalau dapat itu pasar dia borong semua, padahal tidak puasa. Maka dalam malam Idul Fitri ini menghidupkan hatinya dengan cara yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apa yang harus kita lakukan? Dia menghidupkan daripada hatinya yang dimana orang-orang yang itu mati, yauma tamutu qulub. Nah, itu maksudnya itu. Artinya itu yauma, pada hari itu, ya pada hari itu adalah tamutul qulub. Ini orang yang menghidupkan, ahya, hidup, menghidupkan. Laksanakan salat-salat, baca Al-Quran. Jangan hanya selama di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, tapi yaitu ketika malam masuk 1 Syawal dia tidak baca Al-Quran, dia tidak salat sunat, maka dia akan dihidupkan, tidak akan mati hatinya. Yauma tamutu qulub, yauma tamutu qulub. Barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri, niscaya tidaklah mati hatinya. Yauma di mana hari itu, malam itu. Pada di mana hari itu di mana hari itu mati, tamutu, mati hati-hati sekalian. Artinya para yang mempunyai hati, hati-hati itu Pak. Maka kita jaga tuh iman dan amalan kita. Jangan sampai sebulan penuh kita beribadah, pada saat malam takbiran waktu bisa sesaat habis. Kenapa? Karena melakukan sesuatu maksiat. Ini dia jagakan. Bertasbihlah, bertakbirlah, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bertaubat. Untuk bisa kita dekat kepada Allah dan malam itu, maka banyaklah taubat. Untuk kita mendapatkan surga dengan tidak cara kita banyak uang, tidak. Dengan kita cara banyak harta, tidak. Kalau ada yaitu surga diraih dengan uang, dengan kita kekayaan, maka mungkin orang yang pertama kali yang masuk surga tuh menteri keuangan. Yang pertama kali masuk surga itu bisa jadi orang-orang kaya.
Tapi bukan begitu cara untuk mendapatkan surga, dengan cara bertaubat kepada Allah. Shalli sunnat taubat rakaatain mustaqbil qiblat ada salat taubat ini diterima oleh Allah. Maka di sinilah kita harus menjagakan hakikat daripada Idul Fitri adalah ingat dan bersyukur kepada Allah dengan cara bertaubat kepadanya.